Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, salam sejahtera dimanapun berada. Bertemu lagi dalam ayat firman Tuhan renungan kita hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa. Kasih-Mu Tuhan yang begitu besar bagi kami, dan kesabaran-Mu yang terus mengarahkan kami lewat firman-Mu. Engkau berbicara kepada kami Tuhan setiap hari. Biarlah firman Tuhan yang menyapa kami. Dengan rendah hati kami boleh dibukakan hati dan pikiran kami, dan termotivasi untuk menjalani hari-hari hidup kami. Sertai kami Tuhan, berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam surat Ibrani pasal 10 ayat 36. Demikian firman Tuhan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Demikian firman Tuhan. Shalom. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, salah satu sifat karakter yang ada pada Tuhan dan yang diinginkan juga ada pada kita adalah kesabaran, ketekunan. Karena dengan tekun, dengan sabar akan membuahkan sukacita yang besar. Ketekunan adalah hal yang merupakan kekuatan jiwa seseorang. Ibarat seperti tanaman, dia harus dipupuk, disiram, sehingga dia bertumbuh subur dan dapat berbuah lebat. Tentu kesabaran itu juga adalah kunci keberhasilan. Bila kita berkata, menanyakan kepada setiap orang yang pernah berhasil, mereka akan mengatakan bahwa tidak ada keberhasilan tanpa ketekunan. Ternyata harus tekun gigih supaya dapat berhasil. Tentu perikop ini mengajarkan demikian juga. Setiap orang yang percaya, yang melakukan yang Tuhan kehendaki, kamu akan memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi kita. Yakin dan percayalah. Mengapa kita harus sabar? Mengapa kita harus tekun? Karena ternyata ketekunan itu akan menolong kita dan membuat kita bersuka cita. Kesabaran akan menolong kita untuk tidak berpikiran sempit yang bukan hanya merugikan diri sendiri, tapi merugikan sesama atau lingkungan tempat di mana kita tinggal. Kesabaran akan menolong kita tidak mencampuri urusan orang lain yang akan menyeret kita kepada masalah-masalah yang lebih besar. Kesabaran akan menolong kita semakin kuat di dalam menghadapi kesulitan, masalah, atau penderitaan. Kesabaran itu akan membuat kita terus bertahan di dalam setiap kehidupan kita. Walaupun memang saya harus akui, ada orang yang tidak sabar, sehingga ketika penderitaan masalah datang, mereka mundur dari pelayanan, mundur dari pekerjaan, dan masih banyak hal lain. Karena itu, jika diibaratkan kesabaran itu adalah pakaian, kenakanlah. Jika diibaratkan ketekunan itu adalah benda yang berharga, capailah supaya kamu mendapatkannya, meraihnya, dan milikilah. Itu yang mau saya sampaikan lewat perikop ini. Karena ternyata kesuksesan, keberhasilan itu dimulai dari bawah, kemudian kepada batang, lalu kepada puncaknya. Seperti ada ungkapan dalam bahasa Batak berkata, "Ikoso ngojak kiton hau di ojako jolo di bonana, lalu tu batangna siap batang nama asasahat tu pucuna." Saya yakin dan percaya umat Tuhan dimanapun berada, kita mau dengan rendah hati memulai segala keberhasilan kita
di dalam Tuhan. Sehingga ketika kita mendapatkan sukacita seperti dalam perikop ini, kamu memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan, apa yang dijanjikan itu dengan kesabaran kita. Biarlah firman ini boleh menguatkan dan memantapkan kita terus tekun di dalam berpengharapan kepada Tuhan. Diberkatilah firman Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu terus dalam tuntunan Tuhan. Amin. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu yang menyapa kami, untuk kami terus bertekun, berpengharapan hanya kepada Engkau saja. Kami tahu ada banyak tantangan kesulitan yang kami hadapi di sekeliling kami. Tuhan pegang tangan kami, sehingga kami tidak jatuh, sehingga kami tidak menjauh dari Tuhan. Biarlah Bapa yang terus mengarahkan pandangan kami kepadamu saja. Ini kami Bapa, Engkau tahu setiap pergumulan hidup kami. Dengarkan setiap doa permohonan umat-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Ampuni dosa kami Bapa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.